Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini kita berkunjung ke salah seorang ulama yang ada di Tembung, yakni Al-Ustadz Muallim Supriyadi, yang memang sengaja untuk kita datangi dalam rangka ingin bincang-bincang pagi berkaitan dengan Ramadan dan persiapan untuk menghadapi Idul Fitri. Karena itu dalam pertemuan ini mudah-mudahan kiranya Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Ustadz kita ini adalah salah seorang dari alumni Al-Wasliyah Tembung yang beliau berkiprah di bidang keagamaan sebagai ulama muda yang ada di Tembung. Insya Allah nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah Ramadan, Idul Fitri dan lain-lain kita pertanyaan kepada beliau sehingga memberikan pencerahan kepada kita dan umat umumnya. Selamat pagi Ustadz, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz sengaja kita datang kemari ingin menanyakan, ini sudah masuk di 12 Ramadan. Biasanya di pertengahan sampai penghujung Ramadan itu umat banyak menghadapi berbagai masalah-masalah, terutama biasanya itu yang berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi Idul Fitri, tentang zakat fitrah, Ustaz. Di tengah-tengah masyarakat itu biasanya ada masalah yang berkaitan dengan zakat tersebut, kira-kira seperti apa gambarannya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah kelak mendapatkan syafaat darinya. Terkait dengan zakat fitrah, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwa zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib, bahkan ijma' ulama tentang wajibnya. Kenapa disebut dia zakat fitrah? Nah, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah di sini disebutkan sumiyat bidzalik li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Nah, dinamakan dia zakat fitrah karena zakat fitrah ini wajib ketika saat manusia berbuka daripada puasa Ramadan, artinya beraidul fitri. Nah, maka wajib zakat fitrah ini manakala di akhir Ramadan menjelang kepada Syawal, dalam artian bahwa saat tenggelam matahari akhir Ramadan, berarti dia mendapatkan satu bahagian dari Ramadan dan mendapatkan satu bahagian atau juzuk daripada Syawal. Jadi saat tenggelam matahari akhir Ramadan, disitulah waktu wajib seorang itu berzakat fitrah. Walaupun nanti ada ukuran waktu-waktu itu ada 5, ada waktu wajib, ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu yang haram. Nah, jadi 5 waktu ini waktu wajib biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Seorang ketika ia mendapatkan satu bahagian daripada Ramadan dan satu bahagian dari Syawal, ketika saat tenggelam matahari itulah. Makanya andai bayi lahir setelah tenggelam matahari akhir Ramadan, berarti dia hanya mendapatkan bahagian Syawal tapi tidak mendapatkan Ramadan. Ini tidak wajib
orang tuanya menzakati anak yang lahir setelah tenggelam matahari akhir Ramadan. Atau seorang meninggal dunia di akhir Ramadan tapi belum tenggelam matahari. Nah, kita katakan waktu asar jam 5 meninggal dunia di akhir Ramadan. Nah, ini juga tak wajib di zakati fitrah sehubungan karena ia hanya mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan Syawal. Yang wajib zakat fitrah itu saat tenggelam matahari akhir Ramadan. Karena dengan tenggelam matahari di akhir Ramadan berarti dia mendapatkan akhir Ramadan dan mendapatkan awal Syawal. Di situlah wajibnya. Kemudian waktu fadilah yang utama. Berzakat itu yang utama adalah yaumul Aid ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil Aid. Pada hari Aid berarti tanggal 1 Syawal. Bukan malamnya. Bukan malam. Itu ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Berarti setelah subuh. Tapi qabla sholatil Aid, sebelum sholat Aid dilaksanakan. Ini kan sempit waktunya memang. Jadi kalau panitia zakat kayaknya udah nggak nerima ini. Kemana orang tuh menyalurkannya lagi? Sebelumnya itu jadi makanya lah dibuat kebijakan bahkan 3 hari atau seminggu menjelang Idul Fitri udah dibuka lah. Ini untuk memudahkan petugas penyalur zakat supaya mereka nggak repot. Karena kalau betul-betul waktu Abdul itulah diserahkan kepada mereka kesulitan untuk menyerahkannya. Kapan sholat lagi Ustaz ya? Iya. Tapi kalau pribadi-pribadi mungkin bisa. Kebetulan 3 rumah dari rumahnya ada mustahik yang berhak nerima zakat, dia miskin atau dia fakir, ya mungkin setelah sholat subuh didatanginya serahkan zakat. Itu mungkin mudah buat ya. Tapi kalau lewat kepanitiaan zakat kayaknya sulit untuk dilaksanakan seperti ini. Kemudian yang ketiga waktu jawas, waktu yang sudah boleh kita berzakat tapi belum wajib. Itu boleh tapi belum wajib. Yaitu wahwa min awali Ramadan. Dari awal Ramadan sudah boleh kita berzakat. Ini zakat yang didahulukan dari waktu wajibnya. Sudah boleh. Sudah boleh kita berzakat waktu itu. Ya misalnya kebetulan tetangga kita miskin. Lantas kita belilah beras dengan ukuran zakat fitrah satu keluarga. Kemudian kita serahkan supaya dia ada bisa untuk makan sahurnya atau bisa untuk berbukanya. Kita dahulukan dari waktu wajib kita. Lantas kita serahkan zakat kepada dia. Tapi diniatkan. Jangan diserahkan niatnya sedekah karena tetangga nggak boleh kita biarkan dia sampai tak makan. Lantas kita serahkan beras dengan niat sedekah. Tiba-tiba belakangan baru ngaji, oh boleh rupanya zakat didulukan dari waktu wajibnya, yang penting sudah masuk Ramadan. Lantas udahlah itu kira zakat lah itu. Kalau itu tak boleh. Karena yang jadi ukuran ketika saat menyerahkannya itu apa niat. Jadi innamal a'malu binniat. Karena zakat ini juga wajib berniat. Jadi kalau waktu itu tidak diniatkan sebagai zakat, sebagai sedekah sunat lah kita bilang, itu tidak sah belakangan lantas dirubah jadi zakat. Cuman begini, ada masalahnya. Kan tadi wajibnya di akhir Ramadan. Gimana kalau seandainya belum sampai akhir Ramadan meninggal? Berarti kan nggak wajib zakat ini. Sementara sudah terlanjur dikasih. Itu bagaimana? Ya udahlah, kira sedekah lah. Tak pala lagi diminta lagi. Berasnya udah dimakan pun. Kira sedekah. Jadi walaupun dia tidak sah jadi zakat karena dia tidak wajib zakat, tapi otomatis jadi sedekah sunnah. Walaupun niatnya zakat. Walaupun niatnya zakat. Ternyata nggak wajib zakat. Nggak sampai umur kan? Ya sudahlah, jadi sedekah sunnah. Jadi yang keempat itu waktu karohah, waktu yang makruh. Artinya zakat kita serahkan ketika itu sah, cuman hukum menyerahkannya saat itu makruh. Itu takhiruha an sholatil Aid ila ghurubi syamsi. Menunda mengeluarkan zakat fitrah sehingga sudah terlaksana sholat Id, sampai tenggelam matahari. Jadi kalau orang berzakat, ada satu-satu itu kadang udah siap sholat Id, dibawanya beras. Pak, aku mau zakat katanya. Kenapa nggak tadi malam? Nggak sempat.
tadi malam ada borongan ngechat katanya. Iya. Karena diburu harus siap. Jadi nggak sempat saya ke masjid, pulang sudah larut malam. Jadi nggak sempat saya untuk berzakat. Ini mau diserahkan kemana? Ya udah, tunjuk aja. Itu kebetulan bapak tuh miskin, kasih aja langsung sama bapak tuh, diserahkannya. Ya sah zakat fitrahnya. Itu makruh hukumnya. Cuman menundanya sampai menundanya saat itu makruhnya. Ya, bukan berzakatnya makruh. Iya, menundanya itu aja. Iya, nanti kalau zakatnya makruh, takutnya nggak jadi berzakat dia. Nah, jadi menundanya sehingga setelah sholat id lah dia keluarkan, itu makruh. Menundanya itu. Menundanya. Sampai kapan makruhnya? Sampai tenggelam matahari di hari raya 1 Syawal itu. Berarti saat kalaupun ada kan amil ngumpul zakat gitu semua ada kan berkumpul. Saat malam itu sampai bahkan sholat id itu masih ada yang mau terbagi Ustaz. Masih belum ada yang terdistribusikan kepada yang mustahak. Kira-kira kalau dibagikannya setelah sholat id itu apakah juga terkategori makruh yang diperbuat amil ini gitu? Ya, kalau misalnya ada kesengajaan, padahal bisa diserahkan sebelum, kan dia amanah nih. Iya, diamanahkan. Amanah, supaya amanah ini terlaksana dengan sebaiknya, tentu sogenya jangan ditunda menyerahkannya. Tapi kalau ketertundaan itu misalnya karena sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya sudah diapakan ternyata orangnya ndak ada, dihimbau nggak datang, tahu-tahu waktu sholat id dia baru datang, sementara dia ini orang soleh, dia orang yang lebih bagus untuk kita berzakat kepadanya. Menundanya boleh, secara pribadi juga boleh. Misalnya, kenapa kok baru sekarang bapak serahkan? Iya, karena ini yang miskin ini masih kerabat saya. Tadi malam saya hubungi, katanya dia belum pulang. Jadi saya tunggulah dia sampai selesai sholat id, baru saya serahkan. Karena memang diserahkan malam itu nggak ada orangnya. Atau misalnya dia orang soleh, berzakat fitrah tuh sama orang soleh itu afdol. Tapi yang soleh tapi yang berhak ya. Kalau ada ustadz soleh tapi udah kaya, ya nggak usah lagi lah. Kalau emang dia memang membutuhkan, afdol ya saja. Iya, afdol. Jadi karena kita mau mendapatkan keafdolan orang soleh tadi kita serahkan kepadanya, itu boleh ditunda sampai sholat id dilaksanakan. Terakhir, waktu haram. Ini yang kelima ya. Takhiruha an yaumil id, mentakhirkan, menundanya, melambatkan menyerahkan zakat fitrah itu sampai habis sholatnya, sampai habis hari raya itu. Berarti setelah tenggelam matahari tanggal 1 Syawal, berarti kan masuk tanggal 2 Syawal. Karena kalau Arab itu perubahan tanggal dengan tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari di 1 Syawal berarti sudah tanggal 2 Syawal. Nah, malam hari raya kedua itulah diserahkannya zakatnya. Zakatnya tetap sah. Jangan dibilang nggak sah. Dan walaupun ditundanya sampai saat itu, dia tetap wajib dikeluarkan. Maka kita membahasakannya ini hati-hati. Kadang-kadang kau nggak boleh berzakat, ini udah malam hari kedua, haram hukumnya. Oh gitu ya, udahlah nggak usah laku zakat katanya. Iya, itu banyak seperti itu. Padahal zakat itu tetap wajib dikeluarkan. Yang haram itu bukan berzakatnya, melambatkannya, menundanya sehingga sampai malam hari raya tanggal 2 Syawal itu, di situ yang haramnya. Jadi menundanya itu yang haram. Jadi kalau waktu itulah baru dikeluarkan, itu berdosa dia. Menundanya itu yang berdosa. Kalau berzakatnya tetap wajib. Kecuali uzur lah. Uzur itu misalnya dicari-cari lah orang yang berhak nerima. Kebetulan kaya semua situ. Susah dicari orang miskin. Misalnya baru dapat orang miskin sudah malam yang kedua. Itu kalau itu uzur. Atau misalnya ada duitnya tapi masih di tangan orang. Jadi waktu itu memang nggak megang duit dia. Malam hari raya yang kedua lah baru dibayar sama orang. Sama bos lah misalkan gitu, ada proyek baru cair. Baru gitu. Cair ya misalnya begitu. THR-nya belum cair. Habis tak megang duit ya. Sebetulnya ada uangnya ada. Ada tapi di tangan orang. Janjinya sih 1 minggu sebelum Lebaran dibayarlah utangnya. Ternyata tertunda
sampai akhirnya malam harinya kedua itulah baru dibayar. Tanggal 2 Syawal itulah dibayarnya, sudah keluarkan zakatnya. Nah, ini nggak berdosa. Karena bukan satu kesengajaan. Kesengajaan sendiri ya. Iya, karena sebab lain gitu. Ada sebab lain yang diuzurkan oleh syariat. Nah, itu boleh, nggak apa. Nggak sampai berdosa. Ya, yang terjadi di tengah masyarakat kita tuh saat sekarang kan orang mencari mudahnya gitu, mencari simpelnya dalam berzakat itu. Kira-kira kalau orang yang berzakat dengan menggunakan uang selain bahan pokok itu kira-kira boleh tidak? Dan kalau boleh, kira-kira ukurannya itu seperti apa, Ustaz? Iya, memang dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kalau jumhur ulama, arti jumhur di sini mayoritas lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa zakat tidak boleh pakai qimah. Qimah itu harga dari yang kita keluarkan. Misalnya kalau kita di sini kan zakat kita pakai beras, qut biladi, ya, makanan pokok yang ada di wilayah kita, di negeri kita, wilayah ya maksudnya. Boleh nggak kalau diduitkan sebagai harga dari beras yang kita serahkan? Di sini katanya kalau jumhur ulama di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Di sini dikatakan daf'ul qimah indahum, menyerahkan atau membayar zakat fitrah pakai harga daripada yang kita zakati. Itu menurut mereka dimaksud adalah jumhur ulama, la yajzi'u 'indal jumhur ikhrajul qimah an hadhil asnaf. Tidak memadai, berarti nggak sah. Menurut jumhur di sini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mengeluarkan zakat fitrah itu dengan harga atau dengan uang kalau kita bilang, daripada bahagian-bahagian yang kita keluarkan zakat tuh. Misalnya kalau beras, harga beras itu misalnya kalau kita 2 kilo 7 on, lantas dibikinlah uangnya. Kalau 2 kilonya berapa ditambah 7 on, kita bilang kalau misalnya 1 kilonya 10.000 misalnya, 27.000, kita genapkan 30 misalnya. Lantas 30.000 itulah diserahkan sebagai zakat fitrah. Menurut jumhur ulama ini la yajuzi, tidak sah, tidak memadai sebagai zakat. Jadi faman a'tal qimah lam tujzihu, apabila seorang itu memberikan zakat fitrah pakai uang, pakai harga, maka tidak memadai ia sebagai zakat fitrahnya. Jadi artinya zakat fitrahnya belum sah. Nggak sah itu. Alasannya liqauli Ibnu Umar, karena ada perkataan daripada Ibnu Umar, ini sahabat Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri so'an min tamrin wa so'an min sya'irin. Rasulullah memfardukan sedekah fitrah atau zakat fitrah itu 1 sok daripada tamar itu kurma yang sudah masak dikeringkan, kemudian 1 sok daripada gandum. Jadi faidza addala an dzalik faqad tarakal mafrud, apabila ia menukar dari itu, berarti ditukar pakai duit misalnya, pakai harganya, maka sungguh ia telah meninggalkan yang difardukan itu. Itu jumhur ulama, ya. Tapi ada pendapat daripada Imam Hanafi, ya. Kalau menurut mazhab Hanafiyah itu artinya yang bermazhab Hanafi. Daful qimah indahum, menyerahkan zakat fitrah dengan harga menurut mazhab Hanafi, yajuzu indal Hanafiyah, boleh menurut mazhab Hanafi, ayyu'tiya an jami'i dzalika al-qimah darahim au dananir au fulusan. Katanya boleh menurut mazhab Hanafi memberikan harga daripada seluruh bahagian-bahagian yang sah dijadikan zakat fitrah. Misalnya kalau zakat fitrah pakai gandum, pakai kurma, pakai anggur misalnya, zabib, ya, pakai anggur yang sudah dikeringkan,
ini boleh dihargai, berarti boleh pakai duit. Zakat pakai uang, pakai harga itu sah menurut mazhab Hanafi. Harganya itu pakai apa? Bisa dananir, bisa dananir, uang dirham, uang dinar, berarti uang dari emas. Sekarang tak ada lagi. Bisa darohim, bisa juga dirham, bisa juga pulusan. Pulus itu duit. Nah, kalau kita rupiah, sekian rupiah, boleh. Intinya harga daripada benda yang dizakati itu sebagai penzakat itu. Jadi alasan mereka mazhab Hanafi li'annal wajib fil haqiqah ighna'ul fakir, karena yang wajib pada hakikatnya dalam hal zakat fitrah itu mengkayakan orang fakir. Jangan sampai di hari 1 Syawal itu ada lagi yang minta-minta karena kemiskinan. Nah, intinya itu. Karena ada hadis Nabi, menurut mereka hadis Nabi itu mengatakan seperti ini, aghnuhum anil mas'alah fi misli hadzal yaum. Kayakan oleh kamulah mereka. Siapa sih mereka itu? Yang miskin-miskin itulah, yang fakir-fakir itu. Kayakan mereka dari meminta-minta pada hari semisal ini. Enggak layak, miris kita melihat apabila di saat kita berlebaran, kita bergembira, menikmati makanan yang kita masak, tiba-tiba masih ada sebagian lagi yang masih minta-minta karena kemiskinannya. Nah, tapi bukan karena mentalnya ya. Ada juga sekarang ada kaya tapi mental miskin. Ini betul-betul miskin, miris kita melihatnya. Nah, jadi kata Nabi, kayakan mereka dari meminta-minta itu. Jadi kalau kayakan itu kan nggak mesti harus pakai benda, nggak mesti pakai beras, nggak mesti pakai gandum. Yang penting asal mereka jangan sampai meminta-minta hari itu. Jadi kalaupun dikasih duit misalnya sebagai nilai daripada harga zakat yang kita keluarkan, toh dengan duit ini mereka bebas bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu alasan mazhab Hanafi. Jadi katanya bahkan jadi katanya wal ighna yahsulu bil qimah, mengkayakan orang miskin dari meminta-minta pada hari itu sudah hasil ketika kita berikan harganya. Kita kasih duit misalnya. Bal atam wa aufar wa aisar, bahkan itu lebih sempurna. Kita kasih duit bebas, dia mau beli apa saja yang dibutuhkannya. Kalau misalnya pakai beras misalnya, memang banyak berasnya. Ketika dia butuh yang lain, dia terpaksa harus menjual beras itu dulu, baru dapat duit, kemudian duitnya diberikan untuk kebutuhan yang lain. Jadi alasan mazhab Hanafi dengan berzakat pakai duit harga daripada benda sebagai penzakat fitrah itu lebih aisar, bahkan lebih memudahkan buat dia. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Ya kita oke-oke aja lah. Kemudian Ustaz, setelah memang ada mazhab yang membolehkan, kira-kira takaran untuk yang diuangkan itu apakah sama? Misal kalau dari Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, Hambali itu takarannya 2,7, apakah yang 27 itu sama takaran Imam Hanafi ini yang diuangkan itu gitu? Ini memang polemik ya di masyarakat kita. Dalam kitab bermazhab itu menurut ulama tidak dibolehkan kita talfik. Arti talfik itu menghimpun dua mazhab dalam satu qadiyah, satu masalah. Ini kan masalahnya masalah zakat. Kalau kita mengikut mazhab Hanafi dengan boleh pakai duit, monggo silahkan, nah masalahnya itu. Karena pada dasarnya 4 mazhab itu boleh diikut, tapi dengan catatan selama kita pakai aturan mazhab yang kita ikut itu. Nah sementara menurut mazhab Hanafi takaran zakat mereka itu beda sama kita. Nah kalau kita biasakan 2,7, ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah 7,5, 2 kilo 7 on setengah. Ada yang lebih ihtiyat 3 kilo digenapkan. Tapi yang umum 2 kilo 7 on. Tapi kalau wasa' inda Abi Hanifah, satu sok sebagai zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah wa Muhammad dan Imam Muhammad sama nia artal bil Iraq, itu 8
8 ritl Irak. Waritlul Iraqi, sementara 1 ritl Irak itu mi'atun wa salasuna dirhaman, itu adalah 130 dirham. Nah 130 dirham itu wayusawi sama dengan 3.800 gram. 3.800 gram. 3.800 gram itu kalau dikilukan sama dengan 3 kilo 7 on. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau kita mau kita bilanglah mengikut mazhab Hanafi dari sisi kita pakai duitnya, sogianya, takarannya juga harus mazhab Hanafi. Jangan takarannya mazhab Syafi'i misalnya. Nanti kita dikhawatirkan begini. Itulah talfik tadi. Saat kita berzakat fitrah pakai duit, lantas duitnya itu seukuran 2,7, kata mazhab Syafi'i, zakat fitrah Bapak tidak sah. Karena Bapak pakai harga, pakai duit. Kata mazhab Hanafi juga, zakat fitrah Bapak tidak sah sehubungan duitnya itu kurang dari takaran yang sogenya harus dikeluarkan. Jadi kita khawatir nanti semua mazhab tidak mengakui sah daripada zakat fitrah kita itu. Walaupun ada sebahagian kitab menjelaskan murid Imam Abu Hanifah yang bernama siapa kita ya, lupa siapanya, Abu Yusuf. Abu Yusuf itu memang murid daripada Imam Abu Hanifah. Ada yang menyatakan Abu Yusuf itu dalam hal takaran zakat dia cenderung tidak seperti gurunya, 3,8 tapi 2,7. Ada muridnya gitu. Ada. Jadi kalaupun misalnya orang pakai ini, itu tidak mewakili mazhab Hanafi. Itu kan pendapat pribadi Abu Yusuf dalam hal ini. Jadi kalau misalnya ada orang, aku ikut pendapat Abu Yusuf ajalah 2,7 tapi boleh pakai duit, ya dia bukan berarti aku bermazhab mengikut mazhab Hanafi. Itu karena Imam Abu Yusuf tidak mewakili mazhab Hanafi. Artinya bisa dikatakan tidak sah juga sahabat Ustaz ya? Iya, kalau dia katakan bahwa dia bermazhab Hanafi, ya tidak sah. Itu pendapat pribadi Abu Yusuf. Jadi mana tahu kan kadang orang kan membela diri. Ada kok ulama yang menyatakan boleh pakai 2,7 walaupun dia mazhabnya Hanafi, kan itu. Siapa itu? Imam Abu Yusuf katanya. Itu kan mazhabnya Hanafi ya. Mau ambil mudahnya aja Ustaz ya, ya. Kalau seperti itu ya seperti kata almarhum guru kita Ustadz Mas'ud almarhum, itu Abu Yusuf tidak mewakili mazhab Hanafi dalam hal ini. Ya Ustadz, terima kasih. Berikutnya yang di masyarakat kita juga, ini kan udah kita paham tentang masalah zakat tadi, bahkan takarannya berkaitan dengan amil Ustadz. Amil itu di tengah kita ada yang memang sifatnya itu yang di SK-kan misalnya oleh pemerintah setempat. Tapi ada juga sekedar buat panitia gitu saja, panitia amil zakat. Apakah mereka ini tergolong kepada yang mustahik atau tidak Ustadz kira-kira? Ini juga jadi polemik ya, banyak di masyarakat gitu, sehingga asalkan dia di masjid nerima zakat kemudian menyalurkannya, dia merasa dirinya sebagai amil. Walaupun memang di dalam Al-Quran yang disebutkan Allah asnaf yang 8 itu termasuk amil. Cuman apakah semua orang yang menerima dan menyalurkan zakat di masjid itu dikatakan dia sebagai amil? Jadi dalam kitab-kitab fikih kita yang dimaksud dengan amil di situ, wa huwa alladzi yasta'miluhul hakim fi ahdi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha ya. Yang dikatakan amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh hakim dalam hal mengambil zakat dan diserahkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi memang ada mandat.
Jadi kalau kita sama kita musyawarah, Iya, iya. kenaziran sama tokoh-tokoh masyarakat, sampai kira-kira ini Sampai yang gambling pun kita sesama rasa kita diundang. gitu. Oh udahlah, udah ketuanya Pak Anu aja lah, anggotanya Iya, ini. Kalau itu nggak bisa karena kenaziran tidak punya hak untuk mengangkat seseorang menjadi amil. Iya. Jadi kalau istilah almarhum Ustadz Maksud dulu itu disebut namanya amil lugawi, amil secara bahasa. Karena dia bekerja juga untuk mengumpulkan zakat, kemudian menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Secara bahasa, ya dia pekerja, amil. Tapi secara syar'i yang dikatakan amil itu yang yasta'miluhul hakim. Memang dipekerjakan hakim. Jadi hakim ini siapa? Tentu kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kita bilang kalau sekarang kan di Indonesia sudah ada badan yang mengurusi zakat, apakah dia Baznas atau ke Bazda. Nah, tentu kalau kita bilang di Bazda. Ya tentu yang sudah kita bentuk tadi kita laporkanlah kepada mereka sehingga mereka memberikan mandat kepada kita selama berapa lama, 3 tahun, 2 tahun atau berapa. Nah, setelah ada mandat itu barulah secara syar'i sah dia dikatakan sebagai amil. Nah yang ini yang berhak menerima zakat itu sebagai amil. Itu artinya tadi kalau amil yang lugawi tadi itu nggak berhak berarti ya? Enggak. Kalau itu boleh, ya barangkali di rumah-rumah juga boleh. Iya. Kita bikin aja gitu kan, badan pengumpul dan penyalur zakat fitrah misalnya, yang sifatnya musiman lah. Ya kan tergantung percaya nggak percaya orang. Iya. Ya kalau mungkin dia ustadz yang amanah, aku dah mau ustadz itu aja lah. Ustadz itu amanah kok, diserahkan kepada ustadz itu lebih tahu lagi siapa yang berhak. Kayaknya aku lebih percaya sama ustadz tuh untuk diserahkan kepada yang berhak. Ya boleh-boleh aja. Cuman kan ustadz ini tidak berhak untuk menerima. Sifatnya dia adalah membantu masyarakat, menyalurkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mungkin sebagai masyarakat nggak ngerti kemana harus diserahkan. Sehingga kalau ustadz yang paham hukum, mungkin dia lebih memahami sehingga orang lebih percaya kalau udah biar ustadz aja nyerahkan. Semacam seolah-olah begini, Pak Ustadz, saya wakilkan sama Ustadz untuk menyerahkan zakat fitrah saya kepada yang berhak menerimanya. Saya terima perwakilannya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena ini sifatnya perwakilan, ya tentu Ustadznya nggak berhak untuk menerima sebagai amil, karena dia bukan amil pada hakikatnya. Nah, yang di masjid-masjid yang nggak dapat mandat tadi, ya kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat itu mewakilkan kepada panitia zakat untuk supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi yang seperti ini tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Tapi masalahnya memang Ustaz, ternyata di lapangan yang diangkat oleh kenaziran itu mereka banyak menerima dari haknya mereka itu sendiri. Karena mereka menganggap amil pula mereka pikir gitu ya. Jadi kalau menerima atas dasar mereka sebagai amil tidak. Tidak ya. Tapi kalau kebetulan mereka miskin, mereka fakir. Atas dasar fakirnya, atas dasar miskinnya boleh kita kasih. Tapi bukan sebagai amil. Jangan double pula. Ini karena bapak miskin, ini bagian bapak. Karena bapak amil, nih jadi dua double. Itu enggak. Jadi enggak boleh. Sebagai miskin boleh terima. Maka kalau susah, kadang-kadang kan gini, sebagian masyarakat tuh, udahlah, ini waktunya sudah mepet. Kita ngurus-ngurus lagi, minta mandat segala macam, kita repot misalnya. Udahlah, kita bentuk aja kepanitiaan, tapi panitianya sengaja yang kita pilih yang miskin-miskin semua. Yang kaya-kaya nggak dapat ya siap, kami ini beramal aja. Siap membantu, tapi kami nggak mengharapkan apa. Itu yang bagus. Jadi panitia berapa orang sengaja dipilih miskin-miskin. Kemudian setelah penyerahan, ya mereka berhak atas dasar karena miskin. Ya Ustaz, seputaran berkaitan dengan masalah zakat ini kayaknya sudah masuk kepada yang ketiga nih Ustaz. Yang sering terjadi juga itu kadang-kadang berkaitan dengan pembayaran masalah fidyah Ustaz. Fidyah ini pun kadang-kadang di tempat kita menjadi banyak permasalahan itu. Bolehkah kira-kira fidyah itu dilakukan dengan langsung dengan berbentuk makanan kepada yang berkaitan atau cemana? Kalaupun yang lain itu ukuran seperti apa Ustaz fidyah itu? Dalam kajian-kajian kita fikih yang bermazhabkan Imam Syafi'i, hampir rata lah ya kita melihatnya, membacanya, memahaminya,
dan yang dipahami oleh guru-guru kita juga, bahwa fidyah puasa itu sifatnya qut biladi, makanan pokok yang ada di wilayah itu. Kita beras pakai beras. Nah, ukurannya berapa? 1 mud. Kalau zakat fitrah itu 1 sok, kalau fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Karena 1 sok itu 4 mud. Jadi 1 mud itu 1/4 sok. Jadi kalau 1 sok itu di kita 2 kilo 7 on, berarti 1 mud itu 1/4 dari 2,7. Kita bikinlah 6, sekian on. Nah, akhirnya kita sepakati lebih bagus kita lebihkan. Nah, jadi genapkanlah 7 on per 1 hari. 7 on per 1 hari. Nggak pakai lauk pauk itu, cukup itu aja. Nah, jadi ada sebagian di masjid-masjid kita lihat juga, bukan kita lihat, kita dengar dari informasi pertanyaan para jamaah kita, katanya fidyah itu kira makan 1 hari. Jadi kalau kita makan 1 hari 3 kali, ya udah dihitung aja lah. Jadi sarapan pagi 10.000, makan siang 10.000, makan malam 10.000, jadi 30.000 1 hari. Kalikan berapa hari dia nggak puasa. Kebetulan ibu ini pas pula kan. Sebulan ya? Apa menyusui, nggak mampu dia puasa karena anaknya, sehingga kena zakat, kena fidyah dia. Atau sudah tua yang tak sanggup lagi berpuasa, atau sakit yang akut yang memang tak mampu lagi dia berpuasa karena sakitnya tak diharap bakal sembuh, sehingga cukup dia keluarkan fidyah. Ya dikalikan orang itulah 30.000 kali 30 hari, berapa itu? 900.000. Menggap juga itu. Padahal kalau dia cukup 7 on per 1 hari, 7 kali 30 baru 21 kilo. 21 kilo itu baru berapa lah duitnya? Enggak sampai 1 goni yang 30 kilo kan? Nah, jadi yang seperti inilah sogianya oleh penerima-penerima fidyah itu dipahami dengan baik, jadi tidak menyulitkan bagi masyarakat. Kadang-kadang kan gini, walaupun sebetulnya kita kalau paham fidyah itu tidak harus ke masjid bersamaan dengan zakat fitrah, boleh, enggak apa-apa, kita serahkan pun boleh, betul. Langsung aja. Jadi kalau kita tangga kita memang miskin, susah dia, udah sifatnya boleh per hari. Jadi setiap tenggelam matahari di Ramadan, misalnya Ramadan hari pertama tenggelam, keluarkan 7 on. Tapi diniatkan Ustaz ya? Iya, niatkan untuk fidyah. Itu penting, itu diniatkan. Iya, betul. Nah, jadi hari kedua gitu juga keluarkan. Boleh per setiap 1 hari. Mungkin repot, udahlah digabung aja nanti. Berbareng langsung zakat fitrah aja gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, 2 kilo, 21 kilo kan keluarkan. Nah, kalau yang sifatnya banyak, jangan 1 orang. Nah, kita bagi-bagilah berapa fakir miskin yang ada. Nah, keluarkanlah fidyah untuk mereka. Jadi malah gini, melanjutkan itu, ketika kita memberikan zakat fitrah kepada si miskin, kita taruhlah di rumah aja lah, gitu. Kita kasih 5 bungkus misalnya. Itu kan dia sudah kaya malam itu dengan kita kasih. Nah, artinya gini, maksudnya gini, ketika nanti ada yang lain mengasih ke dia lagi, masih terhitung miskin, gitu. Beda orang yang wajib zakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Ada kalanya seorang itu wajib berzakat tapi juga berhak nerima. Wajib berzakat ukurannya kalau dia mendapatkan harta lebih dari sekedar belanja dia untuk malam itu dan besoknya buat dirinya ataupun buat orang yang wajib dinafkahinya. Ada lebih, maka wajib dia berzakat. Walaupun dia miskin. Misal miskin itu artinya rata-rata pendapatan dia, kalau misalnya kebutuhan sehari-harinya 100.000, dia dapatnya enggak nyampe 75, 80 gitu. Tapi karena mungkin istrinya pandai membagi-bagi duit itu, sehingga ya bisa berlebih. Atau mungkin dapat THR kan. Dari ukuran hari-harinya sebetulnya nggak cukup. Cuman istrinya mencukup-cukupkan, sehingga ya akhirnya ya jadi cukup.
Cukup sama dicukup-cukupkan dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi karena dia dapat THR, ya tentu berlebih lah malam hari raya itu kan. Nah, ya wajib zakat dia, karena ada harta lebih. Walaupun persentase dari penghasilan dan kebutuhan dia kategori orang miskin. Nah, termasuk yang nerima tadi. Itu kan istilahnya rezeki dadakan. Itu. Kayak THR juga nih itu. Malam itu banyak orang zakat sampai 3 goni berasnya. Itu kan dadakan. Tapi kalau yang ukurannya kaya itu nggak di situ. Ukuran kaya itu dari setiap hari dari penghasilan dia tercukupi apa tidak. Kalau memang tidak tercukupi, ya dia berarti masih miskin. Masih sah kita berzakat sama dia. Itu soal boleh nggak memindahkan zakat dari tempat di mana kita wajib zakat ketika itu. Jadi kalau misalnya contoh kita nanam padi di perbaungan, ini kan zakat harta. Di mana harta kita berada, disitulah kita berzakat. Jangan zakatnya di sini, karena harta yang ada tuh di sana. Nah, ini kalau zakat fitrah kan zakatul badan. Zakat badan, zakat diri. Di mana badan kita berada saat waktu wajib, nah disitulah kita keluarkan zakat. Jadi ini satu kesalahan juga di sebagian masyarakat. Dia pulang kampung 2 hari. Iya, itu banyak. Menjelang Lebaran udah pulang kampung. Jadi pas tenggelam matahari akhir Ramadan jadi kampung. Tapi biar nggak repot-repot, 2 hari sebelum berangkat itu dia zakat di panitia dulu gitu. Nah, jadi dia zakat di sini. Tapi waktu wajib zakat dia di sana badannya. Sogianya dia berzakat di sana. Sahnya sah saja maksud ya. Ya. Sahnya sah. Karena tak boleh mengeluarkan tadi. zakat, memindahkan zakat. Kalau ini tidak memadai sebagai zakat. Jadi dikeluarkan baliklah zakatnya. Bagus segitu. Ya. Ada orang sampai itu nggak percaya. Banyak gitu. Banyak. Satu sampai 30 Ramadan itu sudah zakat dia. Iya. Ketika dia pulang kampung, aku udah zakat. Iya, gitu. Iya. Karena dia belum pernah dengar. Kemudian sebaik mendengar dari kita yang mungkin menurut dia belum ada giginya. Tapi kalau yang mengatakan ulama yang dipercaya, walaupun baru pertama itu dia dengar, gitu. Itunya itu masalahnya, masalah kepercayaan juga itu. Atau dia sudah pernah dengar, udah jadi pemahaman dia itu, kemudian kita sampaikan lagi, berarti pas ini kajinya sama yang selama ini kupegangi kan itu. Sahabat pecinta Al-Wasiyah Awi Temung Official, hari ini kita mendapat pencerahan yang mudah-mudahan pencerahan ini menjadi satu kebaikan kepada kita sehingga tidak ada kesalahan lagi atau salah paham dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dan ibadah saat pelaksanaan Idul Fitri tersebut berkaitan dengan zakatnya, pembagian zakatnya, waktunya, bahkan sampai kepada masalah fidyahnya, bahkan juga masalah amilnya. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan kepada kita semua dan bermanfaat untuk amal ibadah kita. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat-sehat saja, sehat lahir dan batin. Ya, nanti sampai akhir Ramadan kita semua menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Terima kasih. Mohon maaf. Demikian. Nasrul minallah.